oleh Pemda gitu ya. Insya Allah nanti kami akan datang ke gubernur, kami akan minta kepada beliau memberikan izin kami untuk memasang baliho kembali Habib Rizik. Nanti di mana saja, di titik mana saja yang diizinkan oleh gubernur atau Pemda atau pihak manapun, dan saya minta jangan sampai diganggu. Nah ini kan tadi sarannya seperti itu, kalau memang mau masang baliho. Nah cuma di sini tadi Pak Iskandar luar biasa menginginkan agar kita ada satu titik temu dalam keruwetan semacam ini. Jadi memang Habib Rizik sendiri juga berkali-kali menginginkan adanya dialog ya dengan pemerintah. Maka bukalah gitu pintu dialog. Saya bicara begini bukan mengemis, bukan ya, tapi untuk segera menyelesaikan problem yang ada, kebuntuan yang ada. Ayo, kalau mau sama-sama reda, mau sama-sama selesai, buka pintu. Apakah Pak Presiden ataukah Bapak Wakil Presiden, jangan dihambat oleh siapapun, jangan dihambat oleh pihak manapun. Habib Rizik putra bangsa, Habib Rizik bukan pemberontak, Habib Rizik ini bukan teroris. Beliau adalah seorang ulama yang bertugas. Apabila ada pemerintah misalkan melakukan hal yang dinilai kurang tepat, beliau mengkritik. Dan Habib Rizik ini konsisten dari zaman Pak Harto. Beliau melakukan kesalahan, beliau kritik. Begitu pula Gus Dur, begitu pula Megawati, begitu pula SBY. Jadi presiden yang dianggap. Jadi PI ada yang menarik tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa ini adalah semuanya yang pasang umat. Nah tentunya pada saat pemasangan harusnya ada mekanisme yang dikerjakan ya Pak Ustadz. Misalnya izin ke Satpol PP dan akan ditempatkan di tempat yang strategis. Begitu Pak Ustadz. Jadi kalau menurut hemat kami kan ini sudah berdialog sudah 2 hari ini Pak Ustadz. Alangkah indahnya perbedaan negara kita ini, disitulah yang sangat menonjol. Mari perbedaan-perbedaan ini merupakan kekuatan kita Pak Ustadz. Sehingga tolonglah agar Pak Ustadz sampaikan kepada umatnya semuanya, tidak usah lagi pasang-pasang baliho. Kalaupun pasang baliho, pasanglah sesuai dengan mekanisme biar nanti Pak Gubernur atau Kepala Dinas yang akan menyusun di mana tempat-tempatnya. Begitu Pak Ustadz. Jadi biarlah apa yang sudah terjadi ini semuanya, marilah kita lihat indahnya yang kita ambil. Begitu Pak Ustadz kalau dari saya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz silakan Ustadz Awid berikan. Awid. Ya, jadi ingin saya bagikan pertama tadi yang disampaikan yang di studio ini, siapa ini? Lupa tadi. Parianta, Ustadz. Bahwa revolusinya tuh revolusi akhlak. Jelas ya? Bukan revolusi mau makar. Bukan revolusi mau angkat senjata. Revolusi akhlak tuh yang tadinya tulang bohong jadi jujur. Yang tadinya korupsi nggak korupsi. Yang tadinya nggak adil jadi adil dan sebagainya. Satu. Yang kedua Pak Iskandar karena tadi telat ya, bahwa Pangdam ini mencela-mencele Pak Iskandar. Pertama, baliho diturunkan atas perintah dia, bukan minta bantuan dari Satpol PP. Dan kami tidak pernah ada melawan sedikit pun ketika ada Satpol PP yang menurunkan baliho kami, tidak ada. Dan tidak ada diskusi terlebih dahulu tentang penurunan baliho Habib Rizik Syihab. Dan perlu dipahami bahwa itu baliho dipasang, Mbak Putri, itu oleh masyarakat. Bukan dari FPI, itu masyarakat yang cinta dengan Habib Rizik. Tadi yang saya katakan, mau dicabut berapa ribu bahkan juta baliho pun tidak akan pernah bisa mencabut cintanya umat kepada Habib Rizik di hati mereka. Tapi Ustadz Awid apakah mendapatkan informasi apakah baliho-baliho tersebut memiliki izin Ustadz? Oh itu silakan ditanyakan saja ke masyarakat. Mereka itu murni karena cinta dengan perjuangan Habib Rizik. Nah oleh karenanya saya sangat menyayangkan gitu informasi-informasi yang sampai ke Pangdam. Dan di sini saya ingin menyampaikan tanggal 18 November itu FPI DKI Jakarta bertemu dengan Pangdam, bertemu itu di kantornya. Tidak ada tuh
yang membicarakan tentang baliho meresahkan, mengancam kesatuan. Nggak ada itu. Besoknya berubah Pangdam, bikin gelar apel tentara di Monas. Baik, dan Ustaz. kemudian mengecam Habib Rizik, minta FPI bila perlu dibubarkan. Ini menurut saya ngawur. Baik. Pangdam seperti ini bahaya menurut saya. Baik, Lalu Ustaz. kemudian tadi Mbak Putri, sebentar, saya minta waktu ya. Itu tadi misalkan dapat informasi dari intelijen, itu informasi ngaco. Baik Ustaz. Anda lihat baliho-baliho yang terpasang itu, apa isinya? Dicek belum itu, Pak Iskandar, coba cek belum. Yang di studio juga cek belum. Itu isinya ahlan wa sahlan. Selamat datang Habib Rizik ke Indonesia. Nah kalau mau dicabut, mau diturunin, silakan aja. Kita juga malah terima kasih. Kita lagi sibuk maulidan, kita lagi sibuk zikir, ada yang bantu. Cuma kalau TNI ini memalukan. Baik, Ustaz. Apalagi 3 matra loh. Ada angkatan udara, laut, dan darat kayak mau perang aja. OPM yang harus digitukan, Baik bukan Ustaz. baliho. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan. 24 jam Baik, kita Ustaz siap Ali. berdialog untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang makin carut-marut seperti ini. Baik, Pak Arianta, ada komentar mengenai apa yang harusnya dilakukan kemudian agar semuanya bisa saling duduk bersama, berdialog, agar tidak semakin meruncing konflik ini? Ya, saya sampaikan bahwa kuncinya memang dialog. Jadi ini kan sesama anak bangsa, kita harus duduk bersama, dialog. Bahkan disebut oleh Pangdam soal revolusi. Tadi Pak Ustadz juga menjelaskan apa makna revolusi. Jadi ini kan perlu didialogkan sebenarnya. Didialogkan supaya tidak saling curiga, sehingga tidak saling salah langkah. Tadi usul dari Pak Iskandar juga sangat menarik bahwa pasang aja spanduk di tempat yang benar sesuai izin. Jadi kalau misalnya nanti pas spanduknya sudah sesuai izin lalu ada yang menurunkan, FPI bisa protes kan? Ini sesuai izin kok, kenapa diturunkan gitu. Nah, ini perlu dialog. Negara kita juga ada aturan, kita hargai aturan. Jadi sama-sama saling menghargai itu kan lebih menarik saya kira. Jadi figur oposisi juga perlu kan. Tidak semua orang harus sama satu suara dengan perlu kritik juga. Jadi kita harus hargai juga, tapi memang ada aturan yang ditegakkan, ada undang-undang yang ditegakkan. Nah, ini juga kita hargai. Kenapa TNI sampai turun tangan, mungkin Polri kewalahan sampai kewalahan. Jadi perlu dialog antar semua stakeholder dalam masalah ini sehingga ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai kita berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya untuk ngurusin baliho, itu kan kita capek juga. Kan, jadi ini harus ada dialog yang konstruktif sehingga masa ini selesai. Baik Pak Iskandar, kalau pihak FPI sudah membuka pintu untuk berdialog, memungkinkankah dari pihak PT